Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Jihardika dengan NIM 2310951013. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas kelompok, dan saya dari kelompok 1 Medan Elektromagnetik kelas A. Oke, untuk D11. Jadi, ada terdapat sebuah titik M, sebuah vektor M dengan nilai negatif 1, 2, 1, vektor N 3, min 3, 0, dan vektor P, min 2, min 3, min 4. Selanjutnya, kita tentukan vektor Mn-nya. Berarti vektor M ke N, di mana rumusnya yaitu N dikurang M, yaitu 3 dikurang min 1, dapatnya 4, min 3 dikurang 2, itu dapatnya min 5, dan 0 dikurang 1, dapatnya min 1. Lalu hasilnya kita ubah ke koordinat kartesian menjadi 4ax dikurang 5ay dikurang az. Selanjutnya, untuk soal yang B, vektor Mn ditambah vektor Mp. Untuk untuk vektor Mn sendiri kita udah ketahui nilainya, yaitu 4ax dikurang 5ay dikurang az. Selanjutnya kita menentukan vektor Mp, di mana rumusnya P dikurang M. Berarti min 2 dikurang min 1 dapatnya min 1, min 3 dikurang 2 dapatnya min 5, dan min 4 dikurang 1 dapatnya min 5. Lalu kita ubah ke koordinat kartesian menjadi min ax dikurang 5ay dikurang 5az. Selanjutnya, untuk vektor Mn ditambah vektor Mp, artinya 4ax ditambah min ax dapatnya 3ax, min min 5ay ditambah min 5ay, min 5ay dapatnya min 10ay. Selanjutnya, min az ditambah dengan min 5az sehingga didapatnya min 6az. Selanjutnya, untuk yang C itu ditanya besarnya vektor M. Nah, di mana kita perlu mencari dulu vektor, kita ubah dulu vektor M itu ke koordinat kartesian menjadi min A, min AX ditambah 2AY ditambah AZ. Selanjutnya, kita cari besarnya dengan cara dikuadratkan lalu diakarkan. Berarti min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Hasilnya akar 6 sehingga didapat 2,45. Selanjutnya, untuk pertanyaan D, nanya itu vektor satuan dari MP. Nah, untuk vektor MP sendiri kita udah dapat hasilnya min AX dikurang 5AY dikurang 5AZ. Selanjutnya kita cari besar vektor MP dengan cara min 1 kuadrat ditambah min 5 kuadrat ditambah min 5 kuadrat. Sehingga didapat min AX dikurang 5AY dikurang 5AZ per akar 51. Sehingga didapat untuk vektor satuannya yaitu 0,14AX dikurang 0,7AY dikurang 0,7AZ. Dan untuk 2RP ditambah 3RN, vektor P tadi, kita udah dapat titiknya min 2, min 3, min 4, lalu masing-masingnya dikali 2, dan kita ubah ke koordinat kartesian, sehingga menjadi min 4AX dikurang 6AY dikurang 8AZ. Untuk vektor N juga kita udah tahu titiknya 3, min 3, dan 0, lalu masing-masingnya dikali dengan 3, sehingga kita ubah menjadi koordinat kartesian menjadi 9AX dikurang 9AY. Lalu untuk 2RP dikurang 3RN menjadi min 13AX ditambah 3AY dikurang 8AZ. Dan untuk besarnya sendiri berarti min 13 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah min 8 kuadrat, lalu kita akarkan, sehingga didapat itu 15,55. Oke, lanjut untuk soal nomor 2. Diketahui vektor S itu dia menyatakan ekspresi. Vektor S-nya yaitu 125 per X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat ditambah Z ditambah 1 kuadrat. Lalu X kurang 1 AX ditambah Y kurang 2 AY ditambah Z ditambah 1 AZ. Lalu kita evaluasi S pada P243. Berarti kita masukkan nilai X-nya itu 2, nilai Y-nya itu 4, dan nilai Z-nya itu 3. Sehingga 125 per 1 kuadrat ditambah 12 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Lalu dikali dengan AX ditambah 2AY ditambah 4AZ, sehingga didapat hasilnya 5,95 AX ditambah 11,9 AY ditambah 23,8 AZ. Selanjutnya, kita tentukan vektor satuan S pada P. Nah, kita tadi udah mengetahui untuk nilai vektor S sendiri 5,9
5AX ditambah 11,9AY ditambah 23,8AZ. Lalu kita cari besar vektor S tadi dengan cara 5,9 dikuadratkan, 11,9 dikuadratkan, dan 23,8 dikuadratkan, lalu diakarkan sehingga kita dapat hasilnya 0,218AX ditambah 0,436AY ditambah 0,873AZ. Nah, selanjutnya, tentukan permukaan P, X, Y, Z, di mana vektor besarnya vektor S itu sama dengan 1. Ya. Berarti, kita buat dulu 102, karena kita menentukan besarnya, berarti nilai yang X, Y, yang ada X, Y, Z itu kita kuadratkan, lalu kita akarkan. Sehingga didapatnya 125 akar dari X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat ditambah Z ditambah 1 kuadrat per akar dari X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat ditambah Z ditambah 1 kuadrat. Nah, karena pembagian akar ini angkanya sama atau apa yang dibagi itu sama sehingga dapatnya 1. Lalu 125 dikali 1 itu 125 sehingga dapat permukaannya itu juga 125. Selanjutnya untuk nomor D1.3, diketahui vektor A itu 6 min 12, B min 2, 3 min 4, dan C min 3, 1, 5. Lalu kita tentukan vektor AB. Vektor AB artinya B dikurang A, min 2 dikurang 6, 3 dikurang min 1, min 4 dikurang 2, sehingga didapat min 8, 4, dan min 6. Lalu kita ubah ke koordinat kartesian menjadi min 8AX ditambah 4AY dikurang 6AZ. Selanjutnya, untuk yang B, kita mencari vektor AC. Kita mencari vektor AC, di mana C dikurang A, yaitu min 3 dikurang 6, 1 dikurang min 1, 5 dikurang 2, sehingga didapatnya min 9, 2, 3, lalu kita ubah ke koordinat kartesian menjadi min 9AX ditambah 2AY ditambah 3AZ. Selanjutnya, kita cari theta BAC untuk yang C. Nah, jadi RAB, vektor AB itu didot dengan vektor AC kita menggunakan rumus besarnya vektor AB dikali besarnya vektor AC cos theta BAC. Oke. Selanjutnya untuk besar vektor AC itu karena AC tadi ini, lalu kita 9 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat, lalu kita akarin sehingga dapat akar 94. Dan untuk vektor AB, akar dari 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat, yaitu akar 116. Selanjutnya untuk cos theta BAC, kita menggunakan rumus vektor AB dot vektor AC dibagi dengan besarnya vektor AB dikali dengan vektor AC, sehingga min 8 KX kuadrat ditambah 4AY kuadrat dikurang 6AZ kuadrat, lalu dikurang min 9AX ditambah 2AY ditambah 3AZ. Lalu dibagi dengan akar 94 dikali akar 116. Sehingga didapat untuk cos theta dari BAC yaitu 0,5937. Lalu kita cari tetanya dengan menggunakan arcus cos 0,5937 sama dengan theta BAC. Sehingga untuk theta BAC didapat 53,6 derajat. Selanjutnya, untuk yang D, kita mencari vektor proyeksi AB terhadap AC. Nah, jadi di sini kita menggunakan rumus vektor AB cos theta BAC. Lalu, vektor AB didot dengan vektor AC, lalu dibagi dengan besarnya vektor AC. Sama dengan 62 per akar 94. Lalu untuk A-nya sendiri, itu vektor AC dibagi dengan besarnya vektor AC. Yaitu min 9 AX ditambah 2AY ditambah 3AZ per akar 94. Lalu kita vektor proyeksi vektor AB terhadap AC dengan menggunakan rumus vektor AB didot dengan vektor AC dibagi dengan besarnya vektor AC dikuadratkan lalu dikali dengan vektor AC, di mana untuk pemecahan rumusnya seperti ini. Dan kita dapatlah hasilnya yaitu min 5,94 AX ditambah 1,31 AY ditambah 1,97 AZ. Selanjutnya, untuk nomor 4. Diketahui vektor A itu 6, min 1, 2,
vektor B min 2, 3 min 4, dan vektor C min 3, 1, dan 5. Lalu untuk yang A, kita vektor AB cross vektor AC. Di mana untuk vektor AB itu kita udah B dikurang A, min 2 dikurang 6, 3 dikurang min 1, min 4 dikurang 2, sehingga didapat min 8, 4, dan min 6. Lalu kita ubah ke koordinat kartesian menjadi min 8AX ditambah 4AY dikurang 6AZ. Untuk vektor AC, C dikurang A, min 3 dikurang 6, 1 dikurang min 1, 5 dikurang 2, didapat min 9, 2, dan 3. Lalu kita ubah ke koordinat kartesian menjadi min 9AX ditambah 2AY ditambah 3AZ. Lalu AB dan AC yang udah kita dapat tadi, kita crosskan. Kita buat dulu vektornya seperti ini, lalu min 8 kita buat lagi, 4, min 9, dan 2. Lalu di sini, nah, kita crosskan. Nah, sehingga didapat untuk hasil akhirnya yaitu 24AX ditambah 78AY ditambah 20AZ. Selanjutnya, untuk luas segitiga, kita buat dulu gambar segitiganya. Nah, untuk luas segitiga itu rumusnya setengah vektor AB dikali vektor AC sin theta. Lalu untuk itu setengah vektor AB dikali vektor AC. Untuk setengah dikali 24 kuadrat ditambah 78 kuadrat ditambah 20 kuadrat sehingga didapat 42,101. Untuk C, vektor satuan yang tegak lurus dengan segitiga. Jadi, kita bisa misalkan vektor AB di cross dengan vektor AC tadi dengan vektor P. Jadi, vektor satuan dari P yaitu besarnya vektor P dibagi dengan besarnya vektor P. Berarti 24AX ditambah 78AY ditambah 20AZ per 2 akar 10765. Sehingga didapat 0,286AX ditambah 0,928AY ditambah 0,238AZ. Selanjutnya, untuk nomor 5. Jadi, kita menentukan koordinat kartesian dari titik C, di mana rho-nya itu 4,4, C-nya min 115 derajat, dan Z-nya itu sama dengan 2. Lalu kita mengubahnya dengan rumus Y itu rho sin C, di mana rho-nya itu 4,4, sin min 115 derajat, sehingga didapat min 3,99. Dan untuk X itu kita menggunakan rumus rho cos C, di mana 4,4 cos min 115 kita dapat min 1,86. Dan untuk nilai Z-nya itu tetap yaitu 2, sehingga untuk koordinat kartesiannya untuk X itu min 1,86, untuk Y itu min 3,99, dan untuk Z itu 2. Selanjutnya, kita disuruh menentukan koordinat silinder dari titik D, di mana X-nya min 3,1, Y-nya itu 2, dan Z-nya itu min 3. Nah, kita menggunakan rho-nya. Kita menggunakan rumus untuk rho, yaitu akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Min 3,1 kuadrat ditambah 2,6 kuadrat, sehingga didapat 4,05. Dan untuk C-nya, kita menggunakan rumus tan inverse Y per X. Sehingga didapat untuk C min 39 derajat, dan untuk Z itu tetap yaitu min 3. Sehingga untuk koordinat silindernya atau koordinat D-nya itu ada rho-nya 4,05, C-nya itu min 39 derajat, dan Z-nya itu min 3. Selanjutnya, kita cari besar dari vektor C dan D. Untuk vektor C dan D sendiri, D dikurang C, sehingga kita dapat min 1,24AX ditambah 6,59AY dikurang 5AZ. Lalu untuk besarnya vektor CD yaitu akar dari min 1,24 kuadrat ditambah 6,59 kuadrat ditambah min 5 kuadrat, sehingga didapat besarnya yaitu 8,36. Selanjutnya, untuk nomor 1.6, kita mengubah dia ke koordinat silinder, di mana untuk F itu 10AX dikurang 8AY ditambah 6AZ dengan P-nya dengan rho-nya atau P 10 min 8 dan 6.
Oke, jadi kita dapat P-nya itu 10 min 86, kita ubah ke C dengan rumus tan min 1 tan inverse min 8 per 10, sehingga kita dapat min 38,66 derajat. Untuk rho-nya sendiri itu akar 10 kuadrat ditambah 8 kuadrat, dan untuk Z-nya yaitu 6. Selanjutnya, untuk vektor F tadi, titik 10AX dikurang 8AY ditambah 6AZ. Lalu kita mencari besarnya vektor rho. Itu dengan rumus F tadi dikali dengan A rho. Jadi 10AX dikurang 8AY ditambah 6AZ kita kali A rho, sehingga didapatlah 10AX A rho dikurang 8AY A rho ditambah 6AZ A rho. Sehingga didapat yaitu 10 cos C dikurang sin C ditambah 0. Selanjutnya, untuk besar FC-nya, kita menggunakan rumus F AC, yaitu F dikali dengan AC, yaitu 10AX dikurang 8AY ditambah 6AZ, lalu dikali dengan AC. Sehingga didapat yaitu 10AX dikali AC, AC, terus dikurang 8AY di AC, dan ditambah 6AZ dikali AC, yaitu min 10 sin C dikurang 8 cos C ditambah 0, sehingga didapatnya 6,25 dikurang 6,25, sehingga didapat untuk besarnya F C-nya itu 0. Jadi koordinat silindernya yaitu besarnya vektor F rho dikali dengan A rho ditambah FC dikali dengan AC dan ditambah FZ dikali AZ, yaitu 12,8 A rho ditambah 0 ditambah 6 AZ. Selanjutnya, untuk B, diketahui G-nya ini dengan poin Q-nya dalam bentuk P, rho, dan Z. Oke, untuk vektor G-nya itu 2X ditambah YAX dikurang Y dikurang AX AY. Lalu untuk Q-nya P, C, Z, di mana X-nya itu rho cos C dan Y-nya rho sin C. Nah, kita mencari besarnya G rho, yaitu dengan cara G dikali A rho, sehingga didapatlah 2X ditambah Y cos C dikurang Y dikurang AX sin C. Lalu kita cari besarnya GC dengan cara G dikali AC, sehingga didapat min 2X ditambah Y sin C dikurang Y dikurang AX cos C. Selanjutnya untuk GZ itu besarnya GZ itu G dikali AZ, yaitu 2X sehingga didapat hasilnya itu 0. Jadi untuk keseluruhannya, kita bisa dapat 2 rho cos kuadrat C dikurang P sin kuadrat C ditambah 5 rho sin C cos C A rho ditambah 4 rho cos kuadrat C dikurang rho sin kuadrat C ditambah 3 sin C cos C AX. Selanjutnya, untuk yang C, jika hanya itu 20 A rho dikurang 10 AC ditambah 3 AZ, sehingga untuk titik P-nya itu X-nya itu 5, Y-nya 2, dan Z-nya min 1, dan untuk C-nya kita cari arcus tan 2 per 5, yaitu 21,8 derajat. Selanjutnya kita mencari besarnya HX dengan cara H dikali AX, kita masukkan nilai H, lalu kita kali dengan AX, sehingga didapat 20 cos C ditambah 10 sin C ditambah 0. Untuk HY-nya kita masukkan nilai H tadi ke AY, sehingga didapat 20 sin C dikurang 10 cos C ditambah 0. Dan untuk HZ-nya, H dikali AZ, kita masukkan nilai H dan kita kali AZ, yaitu dapatnya 0 ditambah 0 ditambah 3. Untuk HX-nya sendiri 20, kita masukkan nilainya 20 cos 21,8 derajat ditambah 10 sin 21,8 derajat, sehingga didapat itu 20,3, dan untuk HY-nya didapat min 1,857 dan untuk HZ-nya didapat 3. Oke. Selanjutnya ini untuk nomor D1.7. Jadi ada titik C, nilainya min 3, 2, dan 1. Terus titik D, nilai R-nya itu 5, nilai θ-nya 20 derajat, dan nilai C-nya itu min 70 derajat. Lalu kita ubah ke koordinat bola. Nah, jadi untuk R-nya itu rumusnya akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Kita masukkan nilainya sehingga akar dari min 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat, sehingga didapatnya 3,74. Untuk theta, arcus cos
2 per akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Sehingga didapatnya 74,5 derajat dan C-nya tan inverse Y per X, tan inverse 2 per min 3, sehingga didapat min 33,69 derajat. Sehingga R-nya itu 3,74, tetanya 74,5 derajat, dan V-nya min 33,69 derajat. Selanjutnya kita ubah ke koordinat kartesian untuk yang D. Oke, untuk X-nya itu kita menggunakan rumus R sin theta cos Y 3,74 sin 74,5 derajat cos min 33 di 69 derajat, yaitu 0,585. Y-nya kita menggunakan rumus R sin theta sin C, sehingga didapat min 1,607, dan Z-nya menggunakan rumus R cos theta, masukkan nilainya, sehingga didapat 4,7. Jadi untuk titik D-nya sendiri 0,585, min 1,0607, dan 4,7. Selanjutnya untuk jarak C ke D, artinya D dikurang C, di mana 0,585 kita kurang dengan min 3, lalu min 1,0607 dikurang 2, dan 4,7 dikurang 1. Sehingga kita dapat CD, vektor C ke D-nya itu 3,585 AX dikurang 3,607 AY ditambah 3,7 AZ. Lalu kita cari besarnya dengan cara diakarkan lalu dikuadratkan, sehingga dapat hasil akhirnya yaitu 6,29. Selanjutnya itu untuk soal terakhir, yaitu D1.8. Jadi kita mengubah vektor ini ke 10AX, di mana P-nya itu X-nya min 3, Y-nya 2, dan Z-nya itu 4. Jadi untuk theta sendiri, kita menggunakan rumus arcus cos Z per akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Jadi arcus cos 16 per akar 9 ditambah 4 ditambah 16, sehingga didapat 36,66 derajat. Dan untuk C sendiri itu arcus tan Y per X, arcus tan 2 per 3, sehingga didapat min 33 di 69 derajat. Selanjutnya, kita misalkan yang A itu 10AX, sehingga untuk A tetanya yaitu nilai A tadi dikali dengan A theta, yaitu 10AX dikali dengan A theta, yaitu 10 cos theta cos Y. Jadinya kita masukkan nilainya, didapatlah besar dari A theta itu min 6,67. Lalu kita mencari besarnya AR, yaitu dengan rumus vektor A dikali dengan AR. Lalu kita dapat hasilnya min 4,96, dan besarnya vektor AC yaitu A dikali AC 10AX dikali AC, yaitu min 10 sin C. Kita masukkan nilainya, sehingga didapat untuk besarnya AC itu 5,5. Jadi besarnya vektor AR dikali AR, vektor R AR ditambah vektor C AC ditambah A theta, vektor theta A theta ditambah vektor C AC, yaitu min 4,96 AR dikurang 6,67 A theta ditambah 5,5 AC. Selanjutnya untuk yang B itu rho-nya itu 5, C-nya itu 30 derajat, dan Z-nya itu 4. Kita ubah dulu dengan rumus X itu P cos Y 5 cos 30 didapat 5 per 2 akar 3. Untuk Y kita menggunakan rumus rho sin C yaitu 5 sin 30 dapatnya 5 per 2, dan untuk Z itu tetap yaitu 4. Lalu untuk theta kita menggunakan rumus R cos 4 per 5 per 2 akar 3 kuadrat ditambah ini, sehingga didapat 51,34 derajat. Nah, G-nya itu 10 AY, jadi kita mencari nilai G, besarnya G C, itu dengan cara nilai G kita kali dengan AC, jadi kita masukkan nilai G kali dengan AC, yaitu dapatnya
10 cos si, jadi kita masukkan nilainya, 10 cos 30, dapatnya 5/3 atau 8,66. Selanjutnya untuk G theta, nilai G dikali dengan A theta, 10 AY dikali A theta, yaitu 10 cos theta sin si, yaitu 10 cos 51,34 sin 30, sehingga didapat 3,12, dan besarnya GR yaitu G dikali AR. 10 AY dikali AR yaitu 10 sin theta sin si, yaitu 10 cos 51,34 sin 30, dapatnya 3,5. Sehingga untuk vektor G itu kita dapat ya 3,9 AR ditambah 3,12 theta dan 8,66 AC. Selanjutnya, untuk yang terakhir itu yang C, vektor M, di mana R-nya itu 4, theta-nya 110, dan C-nya itu 120 derajat. Untuk A-nya itu 10 AZ, kita menggunakan rumus besarnya AR, yaitu nilai A dikali dengan AR. 10 AZ dikali AR, 10 cos theta. Kita masukkan nilainya, yaitu 10 cos 110 derajat, didapatnya min 3,42. Selanjutnya, untuk besarnya A theta, yaitu nilai A dikali A theta, yaitu 10 AZ dikali A theta, min 10 sin theta, kita masukkan nilai theta-nya, min 10 sin 110 derajat, didapat min 9,4. Selanjutnya untuk AC, yaitu nilai A dikali AC, yaitu 10 AZ dikali AC, yaitu 10 dikali 0, itu artinya 0. Selanjutnya, vektornya, yaitu AR, AR, vektor R AR ditambah theta A theta ditambah si AC, sehingga min 3,42 AR dikurang 9,4 A theta ditambah 0. Mungkin itu sekian penjelasan soal dari saya. Saya dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.